Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk anak kelas 4 semua di rumah, untuk orang tua dan semua keluarga. Semua sehat kan? Ya, Ibu berharap kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan dan sudah siap untuk belajar. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Siapkanlah Alkitabmu, siapkanlah buku pelajaranmu, khususnya pendidikan agama Kristen hari ini. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk waktu yang Tuhan masih beri bagi kami mau belajar, khususnya belajar firman Tuhan melalui pelajaran agama Kristen. Tolonglah kami dengan sungguh-sungguh, jauhkan rasa malas, berikan semangat agar kami mengikutinya dengan baik. Berkati guru-guru, berkati orang tua yang menemani atau mendampingi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kematian adalah keuntungan. Di buku kita halaman 63. Ya, di situ ada beberapa bagian Alkitab sehubungan dengan kematian. Ada Mazmur 120 sampai 122, ada 1 Korintus 9, itu satu pasal ya. Ada Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14 dan ada Filipi pasal 1 ayat salah tulis Ibu. Ayat 21 sampai 22. Ibu salah tulis. Kalian lihat yang di buku ya. 21 sampai 22. Nah, yang pertama kita mau lihat kematian adalah keuntungan. Itu apa maksudnya ya? Kita baca dulu satu bagian firman Tuhan. Dari Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Silakan buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, itu perkataan Rasul Paulus. Dia meyakini bahwa hidup yang diberikan Tuhan itu di dunia ini dia bersama dengan Kristus. Saat mati pun nanti dia untung karena tetap bersama dengan Kristus. Nah, itu pun harus menjadi keyakinan kita anak-anak Tuhan. Bagian-bagian yang lain nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Di bagian itu baik Mazmur yang 3 pasal itu maupun 1 Korintus 9 dan juga Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Anak-anak baca di rumah. Mari kita belajar mengapa harus mati. Kalau kalian mendengar seseorang meninggal atau orang berbicara kematian, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana perasaan kalian? Ya, ada yang takut lah, ada yang pasti sedih lah ya kalau masalah kematian, berduka kita. Mati itu apa anak-anak? Secara umum, ya, mati itu artinya sudah tidak bernafas, baik tumbuhan, hewan, apalagi manusia. Tidak hidup lagi. Mati adalah lawan kata dari hidup. Itu di bahasa Indonesia kalian sudah tahu. Nah, peristiwa kematian atau kematian itu akan membuat seseorang menangis karena mengalami duka cita yang dalam. Kita sedih, jadi wajar kalau kita menangis ya. Jika ada seseorang yang mungkin kita kenal atau teman baik kita, sahabat kita, teman sekolah atau keluarga atau siapapun yang kita kenal yang sudah mati, sudah meninggal dipanggil Tuhan, kita wajar untuk bersedih atau berduka cita. Nah, karena kematian itu membuat seseorang atau membuat kita terpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Ya. Waduh, nenek sudah meninggal, aku sayang sama dia. Temanku itu sangat baik, kenapa dia sudah meninggal? Ya, kita terpisah dengan mereka ya. Begitupun kalau kita yang meninggal nantinya, kita terpisah dengan orang-orang yang masih hidup. Ya, tetapi ingat anak-anak, walaupun kita sudah terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi akibat kematian, tetapi ingat
bahwa kematian itu membuat seseorang atau membuat manusia terbebas dari semua tugas, penderitaan, rasa sakit atau apapun masalah di dunia ini. Ya, kematian itu sebenarnya bukan kesedihan, tetapi secara manusia memang kita bersedih, terpisah. Tetapi melalui kematian kita terbebas dari apapun kesibukan di dunia ini. Tidak lagi banyak PR, tidak lagi banyak kerjaan, tidak lagi sakit-sakit ini itu. Tidak lagi mengalami pandemi corona. Ya, beruntunglah orang-orang yang sudah meninggal karena tidak risau lagi dengan corona sekarang ya. Tapi semua Tuhan atur. Ya. Kematian itu selalu membawa kesedihan yang mendalam. Itu wajar secara manusia ya. Lalu kapan seseorang meninggal ya? Kita tidak tahu. Diri kita tidak tahu, orang lain tidak tahu. Dengan cara bagaimana seseorang meninggal kita tidak tahu. Baik diri kita maupun orang lain, kita tidak tahu kapan meninggalnya. Nah, ada orang yang meninggal di usia lanjut. Mungkin sudah 80, 90, 100 tahun. Ada yang masih kuat secara fisik, masih banyak yang harus dikerjakan. Mungkin kalau orang kerja, dia belum pensiun, sudah meninggal. Ada yang usia muda, mungkin masih kuliah, belum berkeluarga. Ada yang masih remaja, masih sekolah. Ada anak-anak, ada yang masih bayi, bahkan ada yang belum sempat lahir dari kandungan mama, dia sudah meninggal di kandungan. Semua itu diatur, ditentukan oleh Tuhan. Cara meninggal seseorang pun kita tidak tahu, termasuk diri kita. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang lama sakit bertahun-tahun, ada yang sebentar saja, bahkan ada yang dalam keadaan sehat, mati secara tiba-tiba. Kita katakan, kemarin kami masih bercanda-bercanda, tadi pagi saya masih sempat mengerjakan ini itu bersama dia, tiba-tiba dia meninggal. Ada yang meninggal saat dalam perjalanan ke satu tempat. Ada yang meninggal karena kecelakaan, mungkin kecelakaan pesawat atau mobil atau motor. Ada pula yang mati dibunuh, ya. Tapi ingat anak-anak, membunuh itu bukan hak kita. Mengambil nyawa seseorang bukan hak kita. Bunuh orang, bunuh diri sendiri itu dosa. Ya, kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, jangan kita membunuh diri sendiri. Jangan kita bunuh orang lain. Apapun masalah kita dengan orang lain, apapun masalah yang kita alami, serahkanlah kepada Tuhan. Jangan lakukan pembunuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kematian ditentukan oleh Tuhan. Bukan kita yang tentukan, bukan kita yang lakukan, ya. Kita hanya menjalani. Karena tidak ada orang yang tahu kapan dia akan mati, hanya Tuhan yang mengetahui. Cara mati seseorang pun hanya Tuhan yang tentukan. Jangan kita yang menentukan, ya. Di buku kita dituliskan bahwa Adam dan Hawa pada awalnya hidup dengan bahagia. Ini lagi ibu tulis bahagis. Bahagia di Taman Eden, tetapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, mereka sudah melakukan dosa, maka mereka mendapatkan hukuman. Ya, anak-anak sudah tahu hukumannya dosa ya, termasuk diusir dari Taman Eden. Nanti kalian baca di Kejadian pasal 3. Nah, salah satunya yaitu kematian. Di Roma pasal 6 ayat 23 dituliskan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, jadi kematian itu akibat daripada dosa manusia. Dengan kematian, manusia menghadap Sang Penciptanya. Dan pada saat itu kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia. Nah, sebab itu berhati-hatilah menjalani kehidupan ini, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Itu tentang kematian secara umum. Mari kita lihat kematian adalah keuntungan. Nomor 2, halaman 65. Betulkah kematian itu menguntungkan? Ya, banyak orang yang takut mati ya. Dan mungkin anak-anak juga takut mati ya. Kenapa takut mati? Padahal
Kita sudah tahu bahwa semua orang pasti akan mati. Lalu kemana perginya orang yang sudah mati? Apakah dia tinggal di dalam kubur? Atau bagaimana? Ya, tubuh fana kita atau tubuh jasmani kita tinggal dalam kubur, menjadi tanah. Karena memang kita ini berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ya, mari kita kembali. Banyak orang takut mati karena dia tidak tahu apa yang akan dialami orang-orang yang sudah mati nantinya. Ya, kehidupan ini siapa yang beri, anak-anak? Ya, ini adalah pemberian Tuhan. Sebab itu manusia harus menghargai hidup ini. Kita sudah belajar pelajaran sebelumnya di bab-bab yang lain bahwa kita hargai hidup ini dengan cara tentunya hidup sesuai Tuhan. Jaga tubuh, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Lakukan apa yang menyenangkan Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Itulah cara menghargai tubuh, ya. Hidup sesuai firman Tuhan. Nah, setiap orang di dunia ini selagi masih hidup pasti bekerja dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Tetapi apapun pekerjaan yang kita kerjakan, termasuk kita masih menjadi anak sekolah, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh dan tetap berserah kepada Tuhan, alias mengandalkan kuasa Tuhan, yang jangan mengandalkan kepintaran diri sendiri. Belajar dengan baik dan berserah memohon pertolongan Tuhan. Ya, mari kita lihat kembali apakah kematian itu merugikan atau menguntungkan, ya anak-anak. Rasul Paulus berkata di Filipi pasal 1 ayat 21 tadi yang kita sudah baca, bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa artinya? Mari kita lihat. Hidup adalah Kristus, artinya hidup menjadi pengikut Kristus dan menaati perintah Kristus. Ya. Selama kita hidup ini, kita hidup percaya kepada Tuhan Yesus dan tentunya menaati semua perintahnya. Itu artinya hidup adalah Kristus. Terus mati adalah keuntungan. Itu apa artinya? Artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Kematian tidak merugikan karena kita akan mendapatkan hidup kekal di dalam kerajaan sorga nantinya. Jadi hidup atau mati semuanya untung, karena keduanya kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun selama di dunia ini banyak hal yang kita alami, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kalau kita mati nanti, kita kembali kepada Kristus, hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya, bahagia di surga. Jadi baik masih hidup ataupun sudah mati, sama-sama hidup dengan Kristus. Hanya waktunya yang menentukan, tempatnya berbeda. Hari ini kita masih di dunia. Setelah kita mati, dibangkitkan, diubahkan, kita masuk dalam kerajaan surga, ya. Nah, itulah keuntungan dari kematian. Jadi kematian itu tidak merugikan. Yang pertama tadi kita sudah belajar, kita terbebas dari apapun yang menyusahkan, yang melelahkan di dunia. Yang kedua, keuntungannya yaitu kita akan hidup bahagia, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Nah, bagian yang ketiga, sukacita sesudah kematian di halaman 66. Kematian bukan akhir dari segalanya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut akan kematian. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena setelah kematian, Tuhan Yesus menjemput kita dan membawa kita ke sorga. Kematian hanyalah perpisahan dari dunia saat ini kepada kehidupan bersama Kristus. Alkitab mengajarkan, dan itu kita yakini, kita percaya bahwa setelah kematian
waktunya nanti Tuhan Yesus akan membangkitkan semua orang dari kematian. Tuhan Yesus sendiri, Allah yang kita sembah, dia sudah bangkit dari kematian. Maka kita pun pengikut-pengikutnya atau orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dan masuk bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Ya, hidup ini adalah perjuangan, tetapi setelah mati semua itu akan berhenti. Dan orang yang sudah meninggal tidak perlu lagi segala sesuatu, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Orang yang sudah meninggal tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang masih hidup. Jadi kalau ada keluarga kita atau siapapun yang sudah meninggal, tidak perlu lagi disiapkan makanan atau dikasih uang di kuburannya, dikasih kopi dan lain-lain. Tidak perlu, dia tidak butuhkan itu. Dia tidak akan bangun lagi minum, makan dan pakai uang itu, ya. Juga tidak perlu lagi didoakan, ya, karena yang menentukan kehidupan, yang menentukan atau mempengaruhi keadaan seseorang setelah dia mati adalah, ini dengar baik-baik anak-anak, hubungannya dengan Tuhan selama dia masih hidup. Maksudnya begini, kalau orang itu sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya semasa dia hidup di dunia, maka dia setelah dia mati, dia akan mendapatkan kebahagiaan atau kehidupan kekal di dalam sorga. Di sana tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi masalah. Kita akan hidup hanya memuji-muji Tuhan. Kalau di dunia kita masih harus bekerja keras untuk segala kebutuhan kita, tapi setelah kita mati tidak ada lagi itu. Berikutnya, orang yang tidak percaya selama hidup di dunia, ya dia akan mendapatkan hukuman atau siksaan di neraka. Sebab itu, yakinlah dengan sungguh anak-anak bahwa kamu sudah menerima Tuhan Yesus, sudah percaya Dia menjadi juru selamatmu. Karena itu yang akan menentukan nanti setelah kita meninggal. Nah, ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Kalian bisa baca di Lukas 19 ayat 19 sampai 31. Ada orang kaya yang segala sesuatunya siap. Pokoknya dia bersenang-senang selama hidup di dunia. Tetapi karena tidak mau percaya Tuhan Yesus, maka setelah dia meninggal, dia mendapatkan siksaan di neraka. Sebaliknya Lazarus, walaupun dia hidupnya miskin, menderita di dunia, tidak punya apa-apa, tetapi dia sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, hidup sesuai firman Tuhan, maka setelah dia meninggal, dia mendapatkan kebahagiaan hidup kekal di dalam surga. Jadi bukan karena kaya atau miskin, tetapi karena percaya atau tidak percaya. Orang kaya kalau percaya, orang miskin kalau percaya, pasti mendapat hidup kekal di surga. Orang kaya kalau tidak percaya, orang miskin kalau tidak percaya, pasti mendapat hukuman, siksaan di neraka. Ya, itu saja kuncinya ya anak-anak. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian sebagai yang sulung, maka kita pun orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dari kematian kita nanti, dari kubur, dari mana-mana, dan kita diubahkan. Tubuh kita ini masih disebut tubuh yang fana, tidak layak masuk surga, tubuh yang penuh dosa. Tetapi ketika kita bangkit nanti, tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan dengan tubuh kemuliaan itu kita masuk surga. Makanya ada lagu, di surga nanti pakai baju putih, mahkota indah. Itu sudah tubuh kemuliaan, ya. Nah, ini ada catatan khusus buat anak-anak, ini tidak ada di bukumu. Perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya sehubungan dengan kematian. Kalau orang yang percaya Tuhan Yesus semasa hidupnya, dia akan tersenyum menghadapi kematian. Dia akan menerima penghiburan dan kebahagiaan di sorga bersama Allah. Dia selalu siap sedia kapanpun ajalnya tiba atau kapanpun meninggal, dia siap sedia.
dan tidak lagi membutuhkan doa orang yang masih hidup karena sudah ada keyakinan bahwa dia akan mendapat hidup kekal atau selamat. Sebaliknya orang yang tidak percaya, dia takut dengan kematian. Dia juga akan menderita sengsara nantinya, kesakitan di dalam neraka. Dan dia selalu berdoa agar Tuhan menerimanya, tetapi sudah terlambat. Kalaupun kita yang masih hidup mendoakan dia, itu tidak berguna lagi. Makanya tadi Ibu sudah jelaskan, orang yang sudah meninggal tidak perlu lagi didoakan supaya dia selamat, karena yang menentukan dia selamat atau tidak hubungannya dengan Tuhan saat masih hidup. Nah, itulah sukacitanya bagi orang percaya, sukacita kematian bagi orang percaya. Jadi kematian itu adalah betul-betul keuntungan. Nah, ini terakhir, ada orang yang tidak mati. Betulkah itu? Ya. Benarkah semua orang di dunia ini akan mati? Ya, itu benar. Tetapi Alkitab mencatat ada beberapa orang yang tidak mati. Mereka diangkat langsung secara hidup-hidup ke sorga. Ada siapa saja? Ada Henokh, ada Musa, dan ada Elia. Anak-anak, kalau rajin baca firman Tuhan, Alkitab itu di Perjanjian Lama diceritakan kehidupan orang-orang ini, sehingga mereka diangkat hidup-hidup ke sorga. Demikian penjelasan Ibu. Nah, Ibu berharap semua membuka video ini dan mendengarkan penjelasan Ibu ya. Terakhir, ada tugas wawancara. Nah, di situ ada sumber informasi. Pertama, ayah, tulis namanya. Kedua, ibu, tulis namanya, siapa namanya. Kakek, kalau tidak ada kakek, mungkin paman. Ya, tulis namanya. Nenek atau bibi atau tante ya. Kalau sudah tidak ada nenek atau kamu tidak tinggal bersama dengan nenek di rumah, mungkin bibi. Jangan katakan tidak ada di rumah, tapi usahakanlah ya salah satunya, tulis juga namanya. Terus mungkin ada saudaramu, mungkin kakak atau adik. Kalau tidak ada, mungkin ada teman yang dekat-dekat dengan kamu. Boleh juga wawancaranya lewat telepon ya, tidak apa-apa karena zaman sekarang kita disuruh di rumah, jangan banyak keluar-keluar. Kalau tidak memungkinkan untuk keluar, boleh di telepon atau di WA atau di email dan lain-lain. Pokoknya tidak ada alasan untuk tidak mengisi. Harus diisi ya, tulis namanya di situ. Nah, tanyakan ke mereka, menurut mereka apa arti kematian itu? Dan tanyakan juga, apakah mereka sudah siap mati atau belum? Ya, tinggal tulis di situ ayah, ya, ibu, ya, dan seterusnya. Kalau mereka sudah siap, jangan main tulis-tulis ya, tidak ya. Ini tugasnya, silakan dikerjakan. Dan nanti tugasnya mungkin di WA saja sama ibu ya. Nah, supaya tidak merepotkan untuk datang ke sekolah. Dan ingat tugas-tugas yang lain, bagi yang belum menyelesaikan, ibu tetap tunggu. Jangan sampai kosong tugasnya. Ya, sekian untuk hari ini. Mari kita berdoa mengakhiri pelajaran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar sehubungan dengan kematian dan apa untungnya kematian bagi kami. Sebab itu, biarlah kami dengan sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus selama kami hidup di dunia, dan kami yakin bahwa kami mendapatkan kehidupan kekal di sorga setelah kami meninggalkan dunia ini. Terpuji namamu, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat belajar, melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.